ketika mau pemilu parpol bakal kayak gimana? Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden. Halo friend, jadi gini, gue mau cerita tentang hal yang baru aja terjadi nih friend. Jadi Presiden Joko Widodo secara belak-belakan bilang nih kalau dia tahu arah politik partai jelang pemilu 2024. Kira-kira apa ya? Ini cerita gue dari lapangan. Nah, friend, jadi belakangan ini lagi ramai nih soal pernyataan Presiden Jokowi yang bilang secara terang-terangan kalau dia tuh tahu arah pilihan partai jelang pemilu 2024. Nah, jadi Pak Jokowi bilang kalau dia tahu informasi tersebut dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri maupun Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Wah, kira-kira hal itu bakal menjadi polemik nggak ya? Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga begitu. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada, BIN, dari intelijen di Polri ada, BIN, dari intelijen di TNI saya punya PAIS, dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Nah, friend, omongan atau pernyataan dari Presiden Jokowi ini sempat mendapat banyak tanggapan nih, baik itu yang pro atau yang kontra. Salah satunya kontra yaitu salah satu pengamat militer dari Sentra Inisiatif Al-Araf bilang kalau pernyataan Presiden itu bisa masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan. Dia bilang kalau alat keamanan negara disalahgunakan untuk menyokong kepentingan politik presiden dengan cara mengontrol dan mengawasi partai politik. Jokowi juga dinilai mengancam kehidupan demokrasi dan keberlangsungan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia dengan tindakan memata-matai partai politik. Nah, tapi ya komentar yang berbeda muncul nih dari Menko Polhukam Mahfud MD. Nah, jadi Pak Mahfud bilang kalau pernyataan Presiden Jokowi itu tidak bisa disalahkan. Nah, jadi Pak Mahfud berpendapat kalau Presiden Jokowi bisa mengetahui apapun, termasuk persoalan internal partai politik yang dilaporkan pihak intelijen negara. Tidak namanya presiden, bisa tahu apa saja. Tapi setelah ini pemberian hadiah keamanan, masalah isu hukum. Terima kasih rekan Mahfud. Di masyarakat, presiden setiap hari mendapat laporan dari itu. Kalau dimanapun presiden harus begitu. Oh, berarti itu benar. Nggak bisa disalahkan ya gitu ya Pak? Nggak bisa dong, laporan presiden. Menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden tiap hari nih, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gimana? Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden, perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan, intelijen negara tuh laporannya ke presiden dan setiap saat. Nah, selain dari pengamat militer dan Pak Mahfud dari Menko Polhukam, pernyataan Presiden Jokowi juga mendapat respon dari Ketua DPR RI ini yang juga sekaligus Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ibu Puan Maharani. Sebenarnya Bu Puan tuh nggak mau banyak ngomong ya, nggak mau banyak nanggepin soal pernyataan Presiden Jokowi. Ya tanya Pak Jokowi, kenapa bicara seperti itu, jangan tanya PDI Perjuangan. Tapi dianggap sebagai sesuatu hal yang membahayakan, karena kan data intelijen harus sobat keamanan negara bisa dijadikan. Pastinya Pak Jokowi punya pertimbangan dengan menyatakan hal
gue sama Ibu Puan Maharani. Tapi selain Ibu Puan juga ada pendapat dari Gubernur Lemhanas nih, Andi Wijayanto. Andi meyakini bahwa pernyataan Pak Presiden Jokowi soal punya data intelijen soal partai politik tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan politiknya nih, friend. Nah, Pak Andi bilang Indonesia harus belajar dari kasus skandal Watergate di Amerika Serikat. Tapi pada tahu nggak sih skandal Watergate itu apa? Nih, gue jelasin sedikit ya. Jadi, skandal Watergate itu sebuah kontroversi yang mengungkap persekongkolan politik petinggi-petinggi dari negeri Paman Sam demi melanggengkan kekuasaan Presiden Richard Nixon saat itu ya. Terbongkarnya skandal ini diawali dari tertangkapnya 5 perampok yang mencoba membobol markas Democratic National Committee atau DNC di kompleks Watergate, Washington DC pada 17 Juni 1972. Penyelidikan membuktikan bahwa itu bukan perampokan biasa nih, friend, tetapi melibatkan nama-nama petinggi Gedung Putih, termasuk orang nomor 1 di AS saat itu, Presiden Nixon. Nah, Nixon memata-matai lawan politiknya secara ilegal. Tujuannya supaya Nixon tahu strategi lawannya, dan itu membuat dia bisa nyusun strategi yang jitu buat menangin pemilu. Atas kejadian ini, Nixon akhirnya mengundurkan diri dari posisi Presiden Amerika Serikat nih. Nah, Gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto, meminta agar Presiden Jokowi bisa menghormati sistem demokrasi. Juga tentang data intelijen yang disampaikan oleh Presiden. Ya, Presiden tentunya dalam Undang-Undang Intelijen itu sebagai end user ya dari Intel. Ya, saya rasa Presiden Jokowi tahu persis batasan demokratis ya untuk menggunakan data-data Intel tersebut. Tentunya data-data Intel tidak bisa digunakan untuk melakukan operasi-operasi politik. Kita bisa belajar dari skandal Watergate-nya Nixon, ya misalnya di Amerika Serikat, ya, ketika Nixon menggunakan aparat keamanan intelijennya demi kepentingan politik pribadinya, untuk kepentingan politik dari parpolnya, ya, dan saya rasa Presiden Jokowi tahu persis batas-batas demokratik yang harus garis bawahi, yang harus dibuat pada saat Presiden kemudian menerima laporan-laporan intelijen tersebut. Ya, operasi-operasi intelijen tidak bisa berubah menjadi operasi-operasi politik pada saat sistem demokrasi sedang berusaha kita kuatkan menuju konsolidasi dan kematangan demokrasi. Ya. Kalau Pak Jokowi memberi pesan kepada kami di lembaga-lembaga, maka profesionalitas, netralitas dalam kerangka reformasi keamanan, dalam kerangka demokratisasi selalu menjadi pesan-pesan utama beliau. Nah, udah ngeliat kan keseluruhan polemik pernyataan yang dibilang oleh Presiden Jokowi soal data intelijen ke parpol. Nah, pernyataannya juga udah mendapatkan dari pro dan kontra ya, friend. Nah, tapi ya pernyataan dari Gubernur Lemhanas, Pak Andi Wijayanto juga menurut cukup menarik perhatian nih, friend. Soalnya dia mengkait-kaitan sama kasus Watergate di Amerika Serikat. Nah, kira-kira kalau menurut kalian gimana nih? Nah, friend, jadi kayaknya sampai sini dulu deh yang bisa gue ceritain soal cerita liputan gue di lapangan. Nah, buat lo semua, kalau nggak mau ketinggalan berita, nggak mau ketinggalan dari cerita-cerita gue atau VJ yang lain dari kompas.com, gue minta lo buat subscribe kanal YouTube cerita dari lapangan kompas.com nih, friend. Ya udah ya, sampai sini dulu gue bisa ngejelasin semuanya. Tetap ikutin cerita gue selanjutnya ya, friend. Dadah.